Halo BM Gunners. Tahun Baru Imlek atau yang dikenal dengan Festival Musim Semi adalah sebuah perayaan orang Cina yang dilakukan setahun sekali. Mengingat bahwa etnis Tionghoa terbesar hampir di seluruh dunia, maka perayaan Tahun Baru Cina dirayakan secara meriah di berbagai negara. Namun, pernahkah kalian bertanya, mengapa hari raya ini diselenggarakan dan dianggap sebagai Tahun Baru Tiongkok dan berbeda dari Tahun Baru pada umumnya? Ternyata, semua itu ada ceritanya. Kebanyakan dipengaruhi oleh mitos dan legenda. Itu pun tak hanya satu cerita, tetapi ada banyak sekali. Nah, kali ini BM Gun akan membahas beberapa cerita dan fakta perayaan Imlek yang harus kalian ketahui. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BM Gun. Fakta yang pertama, Imlek telah dirayakan ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu secara pasti mulai kapankah Hari Raya Imlek dirayakan. Namun satu hal yang diketahui, perayaan tersebut telah dirayakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Itu ditentukan dalam prasasti sejarah Tiongkok. Secara mudahnya, ada 5 area yang telah dilewati perayaan Imlek: Dinasti Shang, Dinasti Zhou, Dinasti Han, Dinasti Wei-Qing, dan di zaman modern seperti sekarang ini. Dalam tiap era, terdapat perubahan ritual dan perayaan. Dan fakta berikutnya, perayaan Imlek sebenarnya adalah ritual pengusiran monster. Ya, masyarakat Tionghoa percaya bahwa perayaan Imlek sebenarnya adalah ritual pengusiran monster. Dalam artikel ChinaHighlight.com, Hari Raya Imlek disebut Guonian dalam bahasa Tiongkok. Dalam bahasa Tiongkok, diartikan sebagai merayakan tahun baru atau mengalahkan Nian. Bagi yang tidak tahu, Nian atau Niansu digambarkan sebagai monster yang memiliki kepala panjang dengan tanduk tajam. Ia tinggal di laut dalam dan hanya akan muncul ketika Hari Raya Imlek untuk memakan orang dan ternak di sekitarnya. Fakta berikutnya, warna merah pada Hari Raya Imlek dipercaya bisa mengusir Nian. Cerita lebih lanjut mengatakan jika Nian takut pada warna merah. Dengan pengetahuan itu, warga Tionghoa pun menempelkan kertas merah pada pintu dan juga mengenakan baju berwarna merah. Ternyata tak hanya itu, Nian juga takut terhadap bunyi bambu yang terbakar serta cahaya api atau lilin. Benar saja, Nian tak lagi menghancurkan desa. Semenjak itu, Hari Raya Imlek dirayakan dengan tradisi-tradisi tersebut. Memberikan angpau juga merupakan ritual pengusiran monster. Selain identik dengan warna merah, Imlek juga identik dengan budaya angpau atau memberikan uang dalam amplop berwarna merah. Ya, kalian harus tahu, ada cerita tersendiri dalam budaya ini. Selain Nian, monster lain yang muncul pada Hari Raya Imlek adalah Sui. Sui adalah monster yang menakuti anak-anak ketika mereka tertidur, dan mereka yang tersentuh Sui akan menjerit semalaman, terkena demam, dan memiliki mental yang tidak stabil. Masyarakat Tionghoa percaya, untuk mengatasi hal tersebut, orang tua akan terbangun sepanjang malam dan menjaga anak-anaknya sambil menyalakan lilin. Mereka juga memberikan 8 koin kepada anak-anak agar dimainkan
dan tetap terjaga agar terhindar dari serangan Sui. Koin tersebut dimasukkan dalam kertas merah. Ketika anak-anak tertidur, koin dalam kertas merah tersebut akan diletakkan di bawah bantal mereka. Jadi, ketika Sui menyerang, koin tersebut akan mengeluarkan cahaya kuat dan menakuti sang monster. Karena itu, angpau juga dikenal sebagai Yasuishan, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menekan uang Sui. Banyak orang yang salah mengartikan jika yang bernilai dari angpau adalah uang di dalamnya. Padahal, pesan penting datang dari amplop merahnya tersebut, yang menyimbolkan energi, kebahagiaan, dan keberuntungan. Sedangkan uang yang ada di dalamnya hanyalah simbolisasi, harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat berlebihan kepada penerima. Menurut budaya tradisional, mereka yang merayakan Imlek dan bisa mencari penghasilan sendiri, baiknya mulai memberikan angpau kepada kerabatnya. Jumlah uang dalam amplop merah tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada pendapatan. Namun ada pengecualian, mereka yang tidak menikah tidak perlu memberikan angpau. Selain itu, jumlah uangnya akan berbeda, tergantung seberapa dekat dengan kerabatnya tersebut. Dan fakta yang terakhir, bait-bait yang terpasang di depan rumah juga berhubungan dengan dunia mistis. Masyarakat Tionghoa percaya, bagi keluarga yang masih menjunjung tinggi budaya Imlek, terkadang bisa ditemui terdapat tulisan-tulisan Cina di depan pintu rumahnya. Akan ada dua bait, dikatakan bait tersebut merupakan nama dari dua penjaga dunia lain, bernama Sentu dan Yulei. Penjaga ini ditakuti oleh monster dan siluman karena akan melemparkan mereka yang melukai manusia kepada harimau untuk dimakan. Namun seiring perkembangan zaman, tulisan tersebut tak lagi menyebut nama kedua penjaga ini, melainkan kalimat lain. Tentu saja, budaya Imlek telah berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak semuanya dirayakan semacam ini. Kebanyakan masyarakat Tionghoa yang masih merayakan Imlek pun telah mengubah makna perayaannya menjadi tak lebih dari momen berkumpul. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu merayakan Imlek? Apakah serupa dengan perayaan budaya di video ini? Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PM Gan berikutnya.